Shalom, selamat sore. Senang bisa berjumpa kembali bersama dengan para kekasih Kristus, bersama dengan kami, keluarga Masa Depan Cerah Manokwari, yang berada di Jalan Serayu, Sanggeng. Baik kekasih Kristus, saya tetap percaya tahun yang baru membawa semuanya yang baik, yang baru ke depan. Oleh sebab itu, marilah kita pandang ke depan dengan cara pandang daripada firman Tuhan. Sebab tanpa firman Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh sebab itu sore hari ini kita sama-sama kembali akan belajar firman Tuhan. Saya mengajak kita bermazmur kepada Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur pasal 118 ayat 27. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah. Mazmur pasal 118 ayat 27. Kekasih Kristus, mari kita berdoa memohon tuntunan Roh Kudus di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Para kekasih Kristus, sore hari ini kita sama-sama akan belajar dari kitab Amos pasal 2 ayat 4 dan 5. Beginilah firman Tuhan. Karena 3 perbuatan jahat Yehuda, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena mereka telah menolak hukum Tuhan dan tidak berpegang pada ketetapan-ketetapannya, tetapi disesatkan oleh dewa-dewa kebohongannya yang diikuti oleh nenek moyangnya. Aku akan melepaskan api ke dalam Yehuda, sehingga puri Yerusalem dimakan habis. Amos pasal 2 ayat 4 dan 5. Anugerah Allah bukanlah izin untuk hidup sekehendak hati kita, kekasih Kristus, namun merupakan kemurahan Allah yang harus kita tanggapi dengan menaati kehendaknya. Memang kita diselamatkan oleh anugerah Allah dan bukan karena kebaikan atau perbuatan baik kita. Namun bukan berarti dengan demikian kita tidak perlu lagi hidup menaati kehendaknya dan boleh hidup sekehendak hati kita. Justru bila kita sungguh-sungguh mensyukuri anugerah Allah yang telah menyelamatkan kita, maka kita tidak akan menyia-nyiakan anugerah tersebut dengan hidup sekehendak hati kita. Sebaliknya, sebagai tanggapan terhadap anugerahnya, maka kita akan hidup dengan menaati kehendaknya. Kekasih Kristus, tanggapan yang sepatutnya terhadap anugerahnya inilah yang Allah utarakan kepada umatnya di dalam Amos pasal 2. Bila bangsa Yahudi atau Israel dipilih menjadi umatnya, hal ini adalah karena anugerah. Namun bukan berarti dengan demikian mereka boleh hidup sekehendak hati mereka. Apabila mereka berbuat dosa dengan menolak hukum dan ketetapannya, maka Allah akan menghukum mereka sebagaimana Ia menghukum bangsa-bangsa lain yang tidak menyembah kepadanya. Dengan kata lain, apabila bangsa Yehuda dan Israel menyadari hanya karena anugerah Allah sajalah mereka dapat menjadi umatnya, maka mereka akan hidup dengan menaati kehendak
Tuhan. Kekasih Kristus, mari kita sadari bahwa anugerah Allah yang diberikan kepada kita lewat Putra Natal, lewat Yesus Kristus, merupakan sesuatu yang sangat-sangat bernilai, sangat berharga. Kita tidak boleh salah melihat, salah menafsir dengan anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Anugerah yang Tuhan berikan kepada kita merupakan sebuah pendamaian yang diberikan kepada kita dengan dirinya lewat Putra Natal, lewat Yesus Kristus. Oleh sebab itu, betapa pentingnya kita harus sungguh-sungguh menghargai dan menghormati anugerah Allah tersebut. Bukan kita sesuka-sukanya mempergunakan anugerah itu dengan cara pandang kita, dengan sesuka hati kita, yang mengakibatkan kita bisa jatuh kembali hidup di dalam dosa. Oleh sebab itu, kalau saudara perhatikan baik-baik, begitu kita menerima anugerah Tuhan, kita juga diberi penolong, yaitu Roh Kudus di dalam kehidupan kita, supaya kita hidup di dalam tuntunan, dalam pimpinan Roh Kudus. Artinya bahwa kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, bukan menurut kehendak kemauan kita. Oleh sebab itu, kekasih Kristus, biarlah sore hari ini kita belajar kembali untuk menghargai anugerah Allah yang sudah Tuhan berikan kepada kita lewat Yesus Kristus. Terbukti kita masih bisa hidup sampai saat ini. Kita bisa lewati tahun 2020 dengan banyak tantangan-tantangan, tetapi kita boleh masuk di tahun yang baru, merupakan sebuah anugerah Tuhan yang luar biasa. Biarlah kita terus meminta, mohon belas kasihan Tuhan, agar kehidupan kita di tahun yang baru ini, kita berjalan dengan tuntunan daripada Roh Kudus. Kita berjalan dengan tuntunan dari kasih karunia Tuhan, sehingga apa yang kita lakukan ke depan, kita dapat menyelesaikan dengan baik, dengan benar, dan kita berhasil karena ada penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya akan mengajak kita sama-sama berdoa. Saya mengucap syukur dan terima kasih kepada para hamba Tuhan yang sudah bergabung bersama-sama dengan kami. Terima kasih untuk Ibu Yuliana Tan yang berada di Jayapura. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Yoce Neubert yang ada di Sorong. Ibu Anance Kristina. Ya, ada Bapak Dwijo. Ada Bapak Pendeta Yusuf Joyo Usodo. Terima kasih Pak Yusuf. Dan semua yang mengangkat jempol, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa, kekasih Kristus. Tuhan, kami bersyukur kepadamu sebab dengan anugerah-Mu Engkau telah menebus diri kami dan memerdekakan diri kami dari hukuman dosa. Kami juga berterima kasih karena Engkau menuntun diri kami dengan firman-Mu, agar supaya hidup kami berkenan kepadamu. Engkau menjaga diri kami dengan firman dan Roh-Mu, agar kami terhindar dari kesesatan. Tolonglah diri kami agar senantiasa menaati firman-Mu, sebab hanya dengan demikian baru kami dapat disebut telah menyambut anugerah-Mu secara bertanggung jawab. Selain itu, dalam ketaatan kepada firman-Mu, barulah kami dapat menjadi saksi-Mu di lingkungan kami. Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk penyertaan dan pertolongan-Mu yang telah kami alami sepanjang tahun 2020, dan kami boleh masuk di tahun 2021 dengan baik, dengan kekuatan yang daripada Tuhan sendiri. Di dalam kasih setia-Mu, Engkau telah menyertai diri kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Kami berjalan menyusuri kehidupan ini seorang diri, tetapi bersama dengan Engkau kami cakap untuk melakukan banyak hal. Tangan-Mu yang teguh selalu memegang hidup kami, dan dalam naungan kasih serta kuasa-Mu Engkau melindungi diri kami. Tuhan Yesus, kami menyerahkan semua yang telah kami kerjakan pada hari ini, sepanjang hari ini, ke dalam tangan-Mu. Kami percayakan juga masa depan kami
ke dalam kasih setiamu ya Tuhan. Biarlah pada sore malam hari ini hamba juga mau mengucap syukur dan terima kasih untuk semua hamba-hamba Tuhan yang sudah ambil bagian di dalam kegiatan sore malam hari ini bersama dengan kami. Tuhan Yesus memberkati pribadi mereka, memberkati keluarga rumah tangga, memberkati pekerjaan, memberkati semua pelayanan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan buat berhasil apa yang mereka kerjakan dengan kedua belah tangan mereka. Dan hamba percaya bahwa Tuhan tetap ada bersama dengan mereka. Biarlah sepanjang tahun ini Tuhan, ke depan mereka boleh berhasil dengan baik. Sebab Tuhan terus ada di pihak mereka. Tuhan tolong lewat Roh Kudus supaya mereka tidak keluar dari jalur-jalur kebenaran firman Tuhan. Supaya mereka terus menghargai dan menghormati kasih karuniamu, anugerahmu di dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa mengucap syukur juga untuk seluruh umat Tuhan. Keluarga besar hamba di Jalan Serayu, Sanggeng dan sekitarnya. Hamba tetap mohon belas kasihan-Mu. Hamba tetap mohon belas kasihan-Mu. Biar tahun yang baru ini membawa perubahan yang baru kepada seluruh keluarga, kepada semua umat Tuhan yang berada di Jalan Serayu, Sanggeng dan sekitarnya. Hamba mohon kasih Tuhan menuntun kami kepada kebenaran, sehingga kami benar-benar memiliki hidup yang benar ya Tuhan. Yang lalu, yang lama sudah berlalu dan tidak mungkin kami kembali ke belakang. Oleh sebab itu Tuhan, arahkan pandangan kami ke depan lewat kasih karunia yang Engkau berikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Tuhan yang telah mendamaikan kami dengan Engkau ya Allah lewat Putramu Yesus Kristus. Biarlah kami menghargai pengorbanan itu. Kami tidak sia-siakan hidup kami untuk memasyurkan namamu di muka bumi ini. Berkati hambamu Pak Inor Vence ya Tuhan. Pakai dia lebih lagi, lebih sungguh ya Tuhan, untuk hormat kemuliaan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua hamba-hamba Tuhan spesial yang berada di Jalan Serayu, Sanggeng, bapak-bapak pendeta, bapak-bapak penatua majelis, dan semua hamba-hamba Tuhan. Tuhan berkati mereka, Tuhan tuntun mereka, bawa mereka terus semakin semangat, semakin taat, semakin setia, supaya nama Tuhan dipermuliakan dari pribadi mereka, dari dalam rumah tangga mereka, bahkan dari Jalan Serayu Sanggeng ini sepenuhnya. Nama Tuhan Yesus Kristus dipermuliakan. Terima kasih Bapak. Sore hari ini hamba juga mengucap syukur dan terima kasih untuk beberapa saudara-saudara yang berulang tahun pada tanggal 2 Januari hari ini. Ada Ibu Esther Manda, Ibu Evi Lik-Lik Wakil di Sorong, Ibu Priska Sampara yang di Jakarta, Pak Robin Stanley di Jakarta, Ibu Jenny Batahi, Pak Elias Rehata di Sorong. Tuhan memberkati mereka dengan bertambah 1 tahun usia, memberikan mereka hikmat bijaksana, berikan hati yang takut akan Tuhan dalam kehidupan mereka, sehingga mereka selalu sadari kalau mereka boleh bertambah 1 tahun usia, itu pun hanya karena anugerah Tuhan yang diizinkan di dalam kehidupan mereka. Biarlah mereka hidup sungguh mempermuliakan Engkau ya Allah. Terima kasih ya Tuhan. Berkati pribadi, rumah tangga, pekerjaan, dan pelayanan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar mereka boleh berdiri di atas kebenaran firman Tuhan dan menjadi saksi bagi banyak orang di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa terus Tuhan, mohon belas kasihan, ketentraman, ketenangan bagi bangsa negara kami, bagi tanah Papua, dan bagi kota Manokwari. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan terus untuk tim COVID-19, para medis, dokter yang menangani. Tuhan berikan hati yang takut Tuhan, dan Tuhan juga lindungi mereka di saat mereka menjalankan tugas fungsi mereka. Biarlah Tuhan, apa yang mereka lakukan dengan segenap hati mereka untuk Tuhan, sehingga setiap orang yang dilayani akan mengalami kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Kami ucap syukur Tuhan
untuk hari kedua di tahun yang baru ini. Biarlah ke depannya kami percaya bahwa anugerah Tuhan menuntun kami di dalam kemenangan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus anak Allah yang hidup, kami bersyukur. Amin. Baik kekasih Kristus, kita akan berjumpa kembali pada besok sore dalam waktu yang sama. Sekali lagi, terima kasih untuk semua yang sudah bergabung, yang sudah bersama-sama dengan kami, bahkan juga mungkin yang menonton kembali. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi pesan saya, ingat, hargailah anugerah Tuhan. Jangan sia-siakan pengorbanan Yesus Kristus. Jangan sia-siakan apa yang Allah berikan untuk mendamaikan kita dengan dirinya lewat putranya Yesus Kristus. Pergunakan itu dengan benar, nama Tuhan dipermuliakan, setiap hidup kita mengalami kemenangan dalam nama Yesus. Shalom, tetap semangat, andalkan Yesus Kristus dalam hidupmu. Salam MDC.